Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang ini adalah minggu ke-8 ya kalau nggak salah. Kemarin ibu sudah memberikan 2 tugas. Ada yang menulis surat An-Nas, sama satu lagi apa coba? Menulis huruf Latin ke dalam huruf hijaiyah sambung. Nah, pintar. Udah dikerjakan semua? Sudah, pintar. Nah, karena 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ulangan tengah semester, jadi minggu ini ibu akan membahas pelajaran yang akan kita lakukan ulangan. Nah, yaitu adalah pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3. Coba sekarang kita buka dulu buku PAI-nya, udah dikeluarin belum? Buku PAI-nya kita buka dari halaman 1. Kita bahas ya dari halaman 1. Itu pelajaran 1 tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, Nabi Muhammad adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Coba kemarin itu 4 gambar yang di bawah itu menceritakan tentang anak yang memiliki perilaku jujur karena sudah jujur kepada ibu guru. Bu, saya menemukan uang, nggak tahu uang siapa ini tadi jatuh di lapangan. Nah, masih ingat kan? Iya, itu adalah contoh perilaku anak yang memiliki sifat jujur. Lanjut buka halaman 2. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Di sini kemarin kita sudah baca juga bersama-sama ya. Coba ibu tanya kepada kalian, Nabi Muhammad, karena kejujurannya, Nabi Muhammad mendapat gelar apa? Al-Amin, pinter. Nabi Muhammad terkenal jujur sejak kapan? Sejak kecil Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai anak yang memiliki sikap jujur, pintar. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk jujur kepada siapa aja? Kepada diri sendiri, orang tua, guru, dan semua orang ya, kepada teman, sahabat gitu. Nabi Muhammad SAW jujur, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, pinter. Nah, keuntungan orang bersikap jujur nih kayak gimana aja? Akan disayang Allah, punya banyak teman, terus dipercaya banyak orang, akan membawa kebaikan. Kalau kita tidak memiliki sikap jujur, apa yang akan terjadi? Pasti dijauhi teman, tidak akan punya banyak teman, terus tidak dipercaya sama orang, terus mungkin akan menjadi keburukan. Hal-hal yang tidak baik akan menimpa kita seperti itu. Jadi kita dimanapun kita berada, kapanpun kita harus berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Nah, pintar. Lanjut di materi pelajaran kedua. Pelajaran kedua itu kita membahas tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Coba membaca Al-Quran akan mendapat apa? Pahala. Terus setiap hari aku membacanya, aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemarin ibu sudah menyuruh kalian untuk menghafalkan tepuk surat An-Nas. Yo, coba sudah hafal belum? Kita tepuk surat An-Nas bareng-bareng ya. Tepuk surat An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, pintar, itu adalah tepuk surat An-Nas. Jadi surat An-Nas itu artinya apa? Manusia. Ada berapa jumlahnya? 6 ayat. Diturunkannya di mana? Di kota
kah? Pinter. Yuk coba baca bareng-bareng. Sudah hafal surat Anas? Sudah dong, kan kemarin ibu sudah menyuruh kalian untuk menghafalkan surat Anas. Yuk bareng-bareng membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, pintar. Jadi surat Anas itu ada pesannya juga. Masih ingat nggak pesannya yang kemarin ibu suruh hafalin juga? Nah, jadi surat Anas itu berisi pesan perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam godaan kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia gitu. Jadi sebagai manusia kita harus berlindung dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berdoa. Seperti ketika kita sakit atau ketika kita ketakutan gitu, jangan hanya menangis, jangan hanya ngumpet, tapi kita juga harus berdoa, ya Allah tolong hamba, ya Allah bantu hamba, ya Allah sembuhkan hamba. Nah, seperti itu ya. Lanjut, itu ada di halaman 12 kita belajar tentang huruf-huruf hijaiyah, sama kayak pelajaran BTQ. Cara menyambung huruf hijaiyah itu harus kalian hafalkan ya anak-anak ya. Bagaimana caranya huruf hijaiyahnya dibaca seperti apa, itu kalian harus tahu. Lanjut di pelajaran ketiga, yaitu Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Hanya untuk siapa? Hanya untuk manusia makhluknya. Nah, Allah menciptakan keluarga yang bahagia, hewan, tumbuhan, gunung, matahari, air, hewan, ikan, ayam, seperti itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yakin Allah itu ada, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta. Jadi kalau kita keluar, coba lihat ada matahari. Kira-kira itu yang nyiptain matahari, manusia atau Allah sih? Kalau manusia yang nyiptain gak mungkin ya, pasti dia akan kebakar, soalnya panas banget dan itu besar sekali. Berarti yang menciptakan alam semesta ini yang besar-besar seperti gunung, matahari, bulan, planet, yang besar-besar itu adalah Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, di halaman 20 coba dilihat, itu ada Al-Khaliq yang artinya Allah Maha Pencipta. Masih ingat kan? Al-Khaliq itu artinya Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Langit dan bumi beserta isinya ini adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allah lah yang mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, coba dibuka halaman 22, itu ada pertanyaan. Al-Khaliq artinya apa? Allah Maha Pencipta. Makhluk itu apa? Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Tugas manusia adalah memelihara lingkungan. Jadi kita sudah diberikan alam semesta ini, ada sungai, ada gunung, ada pepohonan. Kita sebagai manusia harus apa? Harus menjaganya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan.
kita harus menjaganya agar bumi ini tetap sehat, tetap baik, tidak rusak seperti itu. Paham ya? Terus matahari dan bulan adalah ciptaan Allah. Yang mengatur makhluk di dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi, materi 3 pelajaran ini, pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3 yang harus kita pelajari. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami pelajaran dan bisa menggarap, mengerjakan soal yang Ibu berikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.